Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Telah terhubung bersama saya sejumlah narasumber. Ada Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Malarangeng. Selamat malam Bang Andi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Muhammad Rahmat, juru bicara Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Posisinya juru bicara ya, Bung Mas Rahmat ya? Ya, betul. Oke. Kemudian ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Gahral Adian. Malam Bung Doni. Malam Mas Budiman. Dan kemudian ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Malam Bung Burhan. Malam Mas Budiman. Oke, saya akan memulai kepada Mas Rahmat dulu. Mas Rahmat, ini posisi KLB Deli Serdang sudah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau belum sebetulnya? Iya, selamat malam ya Mas Budiman, masyarakat, penonton Kompas TV. Waktu untuk melaporkan ke Kemenkumham itu kan sesuai undang-undang ada waktu 30 hari. 30 hari. 30 hari. Jadi sampai saat ini, sampai tadi sore, tim sedang melengkapi data-data pengurus ya. Oh, Ya, sudah lengkap pengurusnya sekarang? Ya, kalau data-data yang terkait dengan KLB-nya, terkait dengan legal standing-nya semua sudah lengkap. Oke. Kita lagi melengkapi data-data pengurus seperti fotokopi KTP, surat kesediaan bergabung jadi pengurus. Barangkali dalam 1-2 hari sudah selesai. Jadi kapan akan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM? Ya, begitu data-data pengurus ini komplit ya, karena kan pengurusnya ini kita rangkul dari Aceh sampai Papua. Oke. Jadi begitu datanya sudah komplit semua, dalam 2-3 hari inilah langsung kita daftarkan ke Kumham. Itu kantornya di mana, Bung Rahmat? Untuk kantor DPP-nya saya belum dapat laporan dari Ketua Umum kami, ya barangkali dalam 2-3 hari ini juga akan diinfokan. Jadi nanti yang dilaporkan kantor mana jadinya itu nanti? Ya tentu dalam 2-3 hari ketika data ini sudah komplit dilaporkan ke Kumham, otomatis nanti akan ketahuan sekretariat DPP kita nanti berkantornya di mana. Yang pasti di DKI Jakarta tentunya. Di DKI Jakarta, oke. Ya. Di Jakarta. Tapi kemudian dari KLB Deli Serdang yakin dan optimis bahwa ini akan disahkan oleh pemerintah? Ya insya Allah ya, insya Allah karena dari gelar dokumen dengan tim hukum dari segala sudut pandang kita sudah mengkaji sangat detail dan saya ikut mendengarkan di situ. Insya Allah ini akan SK-nya akan segera diterbitkan oleh Kumham. Segera diterbitkan oleh Kumham, Bung Andi. Segera akan diterbitkan oleh Kumham. Ada dualisme nanti gimana? Saya senang dengan tadi Pak Mahfud penjelasannya clear bahwa sampai sekarang ini yang diakui sebagai ketua umum dan sah yaitu Ketum AHY. Dan ADART yang berlaku sekarang ini adalah ADART tahun 2020 hasil Kongres kelima. Dengan itulah yang kemudian diukur apapun berkas yang dimasukkan oleh KLB abal-abal itu. Dengan demikian bisa gampang kok melihatnya. Daftar hadir yang hadir di KLB itu, lalu kemudian daftar pengurus. Kami juga sudah masukkan dengan lengkap pengurus DPD seluruh Indonesia, ketua-ketuanya siapa, pengurus DPC, ketua-ketua DPC, SK-SK-nya semuanya. Sehingga nanti kemudian juga kami berkunjung waktu itu ke KPU karena di situ ada SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, di mana semua partai politik wajib untuk memasukkan secara digital pengurusnya, namanya, fotonya, SK-nya. Dan dengan demikian gampang tinggal melakukan verifikasi. Ini daftar hadir di KLB yang di Deli Serdang itu, lalu kemudian mana daftar pengurus? Kan menurut ADART jelas harus ada 2/3 dari ketua DPD, 2/3 separuh dari DPC, ada persetujuan dari Majelis Tinggi, Ketua Majelis Tinggi, dan dilaksanakan oleh DPP Partai Demokrat. Nah, kalau itu semua dilihat, ya pastilah kelihatan abal-abalnya. Abal-abal? Gimana, Bung Rahmat? Abal-abal atau gimana sebetulnya yang terjadi ini? Ya, banyak ya masyarakat Indonesia, termasuk kader Partai Demokrat sendiri, bahkan Ketua DPD dan Ketua DPC-nya, itu tidak tahu isi ADART tahun 2020.
Nah, kenapa tidak tahu? Karena anggaran rumah tangga 2020 itu dibuatnya di luar Kongres dan diputuskan secara tidak benar. Jadi ADRT-nya aja abal-abal dan ilegal. Oh, Karena menurut Undang-Undang Partai Politik, ADRT itu kan harus diputuskan di forum Kongres gitu. oke, jadi KLB Deli Serdang menganggap ADART 2020 abal-abal. Gimana Bung Andi? Abal-abal. Ini adalah Jelas. skandal Ini organisasi. benar, Rahmat tidak hadir dalam Kongres kelima 2020 itu. Dia Nah, tidak jadi- sudah bertahun-tahun, 7 tahun, 8 tahun tidak pernah muncul, tidak pernah kelihatan. Ah. Jadi dia Jadi tidak tahu ini adalah- bahwa ADRT itu dipersiapkan draftnya dibagi kepada peserta Kongres dan disetujui. Nah, kalau ada apa namanya ADRT abal-abal di sana itu tidak dibahas. Ketua umum aja 51 menit langsung dipilih. Bagaimana? Nah, jelaskanlah sekarang. Yang jelas secara yang diterima, yang ada sekarang tercantum dalam lembaran negara, sah. Tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, ADRT 2020. Atas dasar ADRT 2020 inilah silakan melakukan kongres luar biasa sesuai dengan syarat-syaratnya yang diatur dalam ADRT 2020. Oke. Kalau tidak mengakui ADRT 2020, bagaimana mau bikin KLB? Oke, coba Bung Rahmat. Jadi gimana? Apakah memang menurut Anda KLB Deli Serdang itu sudah sesuai dengan ADART 2020 itu, termasuk 2/3 DPD dan ada majelis tinggi atau gimana? Ya, jadi di dalam Partai Demokrat itu terjadi skandal organisasi yang luar biasa tahun 2020. Oh, Skandal organisasinya itu adalah lahirnya konstitusi lembaga demokrasi yang intinya anti demokrasi. apa itu? Coba lihat di dalam ADART 2020 itu ada tentang majelis tinggi. Oke. Ya, ada wewenang ketua umum. Ah, Nah, di majelis tinggi ketua majelis tingginya Pak SBY. terus? Wakil majelis tingginya AHY. Oke. Kemudian ketua umumnya AHY, wakil ketua umumnya Ibas. Ah, Nah, apa yang kewenangan di situ yang kita lihat, apabila ketua majelis tingginya berhalangan, maka dijabat oleh wakil majelis tinggi. oke. Apabila ketua umumnya berhalangan, maka dijabat oleh wakil ketua umum yang ditentukan oleh majelis tinggi. Ah, Jadi sebetulnya kudeta Demokrat itu dilahirkan oleh ADRT 2020 abal-abal itu yang Oh. dilahirkan di luar Kongres. Inilah yang diprotes oleh kader Demokrat seluruh Indonesia. Oke, Bung Andi gimana tuh? Memiliki Jelas, itu memutarbalikkan sejarah. Dia tidak hadir di situ, tidak ngerti. Jelas, ADRT itu pertama, wakil ketua bukan satu. Ada berapa banyak wakil ketua, termasuk Benny Kaharman, Saudara Vera Febianti, ada Saudara Jansen, ada banyak wakil ketua umum. Dan kemudian, salah satu, itu masalah syarat. Ada syarat lain lagi, itu 2/3 ketua DPD. Separuh DPC, ketua DPC. Ada nggak di sana? Ada nggak ketua DPD yang hadir di sana? Ada nggak ketua DPC yang hadir di sana? Nggak ada. Ada segelintir. Perhitungan kami 32-34 ketua DPC yang hadir di sana. 34. Satu orang dari DPD, ketua DPD. Selebihnya nggak ada yang lain. Makanya kesulitan mereka membuat berkas. Oke, baik. Baik, Bung Rahmat. Jadi kalau menurut Bung Rahmat datang ke Deli Serdang? Datang. Oke. Itu memenuhi persyaratan nggak dari sisi 2/3 DPD dan DPC itu? Jadi menurut Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2011, kewenangan tertinggi partai politik itu ada di anggota. Oke. Nah, itu jelas. Nah, karena itu anggota partai politik, Partai Demokrat berkumpul di Deli Serdang membatalkan, menganulir dan menghancurkan anggaran dasar tahun 2020. Oh. Kita hancurkan anggaran dasarnya. Kita bubarkan yang namanya majelis tinggi. Oh, dan kita kemudian ya secara bersepakat seluruh anggota Kongres itu memutuskan untuk kembali ke anggaran dasar tahun 2005 dengan menyesuaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik tahun 2011 dan penyesuaian hal-hal lainnya. Jadi kami berkongres itu dasarnya adalah anggaran dasar tahun 2005. 2005 ya? 2005. Jadi anggaran dasar 2020 itu adalah
alat kudeta bagi Pak SBY untuk menguasai Partai Demokrat. Oke, jadi yang mengkudeta Pak SBY gitu. Bung Andi, gimana itu sebetulnya yang terjadi? Bagaimana? Pertama dulu, ya, ADART 2020 dilakukan secara demokratis, sah, dimasukkan dalam lembaran negara. Nah, tadi dia bilang, hak anggota yang mana yang hadir di KLB itu? Abal-abal semua. Tidak satu, jadi 34 ketua DPD, hanya satu yang hadir. 514 ketua DPC, 32 atau 34 yang hadir. Mana mewakili anggota? Kalau tiba anggota, siap kalau kesaksian saudara Gerald itu, siapa saja dikasih masuk di situ, dikasih jaket. Lalu kemudian kasih naik berdiri, turun. Kita tidak tahu bagaimana. Berapa yang mendukung ini, berapa yang mendukung itu. Tidak ada pembahasan soal ADART. Lalu katanya ADART mau dihancurkan. ADART KLB itu sendiri harus dilakukan sesuai dengan ADART yang berlaku sekarang. Boleh bikin KLB, tapi ada syarat-syaratnya. 2/3 ketua DPD, separuh DPC. Mana itu semua? Kalau tidak begitu, maka yang jelas datang di situ, ya itu tadi, nggak jelas. Dikasih jaket aja di sana. Oke, betul Bung Rahmat, dikasih jaket aja sebenarnya nggak memenuhi quorum, nggak memenuhi syarat anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Ya, Bang Andi ini hadir saja tidak. Oh, hadir enggak. Apa yang disampaikan itu kan tebak-tebakan aja. Pastilah. Nah, kami yang hadir, yang memiliki dokumen resmi, kita beradu dokumen saja nanti di Kumham. Oke. Ketika nanti KLB Sekarang sebut aja. diputuskan nanti oleh Kumham, kita beradu argumen nanti di pengadilan. Lalu kita beradu argumen lagi di Mahkamah Agung. Oh. Dan jangan menyalah-nyalahkan pemerintah nanti apapun hasilnya gitu. Bung Andi, Nah, jadi beradu kalau lagi boleh saya tanya, Hukum dan HAM? Pak Budiman, Ya. boleh nggak saya tanya? Ya. Berapa anggota ketua DPD yang hadir di sana? 34 ketua DPD, tidak banyak. Boleh nggak disebutkan berapa? Bisa Itu nggak aja, Bung Rahmat? Dari mana? Ketua DPD Ya. yang hadir? Di anggaran dasar tahun 2005, Nggak bisa sebut dia. syarat untuk Kongres adalah hadirnya unsur DPD, hadirnya unsur DPC. Oke. Ya. Pertanyaan saya menambung pertanyaan Bung Andi tadi, ketua DPD yang hadir berapa orang? Ya, Bung Andi itu udah tahu. Salah satu yang dipecat itu adalah ketua DPD Satu. Riau. Itu dipecat tuh. Oke. Tanpa prosedur Ada lagi satu partai. nggak? Ada nggak lagi satu? Tanpa mekanisme ya. Tanpa mekanisme Ada satu lagi nggak? Itu dipecat tuh. Oke. Ini udah melanggar anggaran dasar sendiri. Oke. Yang katanya demokratis, tapi dilanggar. Ada satu lagi nggak? Tidak melalui Sebutkan mekanisme satu aja lagi. partai. Lalu pemecatannya juga tidak ada pembelaan, langsung dipecat. Oke. Gitu. Oke. Dan banyak juga ketua DPC yang saat ini dipecatin juga. Catin juga. Mereka semua udah kita himpun, kita mintain SK pemecatan semua, dan tim hukum sedang mengkaji untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Wajib. Oke, baik. Bung Andi dan Bung Rahmat. Saya akan tanya kepada Bung Doni ya. Ada satu nama lagi deh. Kasih satu nama lagi deh, biar jelas tuh. Ada nggak satu nama lagi benar Bung Andi? Ya, bagi kami mengungkap nama itu tidak Nggak bisa jawab dia. Oke. Ya udah, oke, baik. Bagi kami adalah SK Kumhamnya yang paling Oke. penting. Nggak bisa jawab dia. Baik. Oke, Bung Doni, pertanyaan saya adalah Ya. kenapa Presiden ya terkesan kemudian membiarkan ini Partai Demokrat itu seakan-akan terbelah menjadi dua dan sikap Presiden, sikap Istana juga tidak terlalu jelas. Tapi jawaban Bung Doni setelah jeda berikut ini.